lagi dengan saya Nafisa Aziza, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Kali ini saya akan memberitahu cara menghitung plat dengan metode amplop. Nah, tadi kan kita kemarin itu sudah buat yang seperti ini ya. Nih, seperti ini kan kita sudah buat ini. Nah, kalau udah dibuat seperti itu, kan pasti ada yang rangkanya ini kan. Nah, kalian jadikan seperti ini, S1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3. Kenapa? Di sini A1, di sini A2, di sini A2 lagi, bukan A3. Karena tergantung terjepitnya, guys. Karena jadi kayak gini, misalkan ini A1, nah yang terjepit itu bagian kanan dan bawah. Kalau misalnya ini A2, yang terjepit itu berarti area kanan, kiri, kanan, dan bawah. Nah, di area sini juga sama kan, berarti kiri, kanan, bawah itu terjepit. Nah, berarti karena sama, jadi A2, 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 A2. Kalau ini, kenapa ini sama-sama terjepit kayak gini, tapi dia dinamainnya A2 gitu. Karena dari lebarnya juga beda ya. Tuh, di sini tuh 3,6 sedangkan yang ini 2,4. Jadi kalau misalnya beda ukuran, maka penamaannya juga dibedain. Jadi ini A3, A3, A3. Nah, karena ini balik lagi sama kayak yang tadi, itu berarti A2. Nah, ini sama juga A1. Nah, ini tinggal dinamain B, C, E, gitu ada lagi F, kayak gitu aja. Terus kita tuh bakal dijadiin kayak gini. Ini kan A1 yang terjepitnya tuh sebelah sini dan sini. Berarti kalau ditidurin berarti sebelah sini sama sini. Ini tuh LY yang panjang, yang pendek tuh LX. Nah, nanti kalian giniin A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Nah, kalau ini kenapa K3, K6B, terus 6B, 2, terus ada 6A, 2 juga. Nah, itu kenapa berbeda-beda? Karena itu tuh berarti kasusnya itu berbeda-beda. Cara tahunya dari mana? Cara tahunya itu dari tabel ini. Nih, momen plat persegi akibat beban merata. Atau beban merata kondisi tumpuan bebas dan menerus arus atau terjepit elastis. Di sini kondisi platnya bisa dilihat kan. Yang kalau yang pendek itu berarti LS, kalau yang panjang itu LY kan, benar berarti. Nah, ini kalau misalnya ini berarti terjepit semuanya. Kalau ini tuh cuman kiri dan atas atau kayak cuman kanan dan bawah. Ini tuh kiri kanan, ini atas bawah, ini kiri doang, ini bawah doang, ini kiri kanan bawah, ini kiri atas bawah atau kanan atas bawah. Nah, karena di A1 ini yang terjepit kiri dan atas, berarti pakainya yang ini. Kan jadi 1, 2, 3. Nah, berarti kasus 3 tuh yang ini. Nah, ini A2, 6B. Berarti yang ini nih, ini. Jadi ini tuh bisa bisa apa ya, walaupun pinggir dari sini pun ini bisa dipakai gitu karena masih kanan kiri. Ini juga sama 6B. Ini K2 karena sama-sama semuanya terjepit seperti itu. Nah, kalau sudah kita pindah ke perhitungannya. Ini kebetulan saya udah punya Excel-nya ya yang memang udah runtun gitu kayak udah kesambung-sambung. Yang kita mulai dari awal untuk perhitungan struktur beton 2 lantai. Nah, mutu beton FC-nya itu 25, mutu baja FY-nya ini 400. Jarak antar portalnya itu 4,5 dikali 4. Tinggi antar lantainya 3 meter. Panjang balok ke arah titik simpulnya 4, 5, dan 0,1 M. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja sama tinggi atau gedung yang kalian punya. Kalau saya itu gedung C. Oke, nih. Nanti yang ini tuh di SS ya biar memudahkan untuk melihat juga. Yang pertama itu kita menghitung plat lantai 1, A1. Seperti tadi FC-nya itu 25 ya, FY-nya 400. Nah, di sini juga di Excel sama ya, 25 sama 400. Nah, untuk beta satunya itu 0,85. Memang seperti itu ya. Terus aku lupa ya namanya apa. Sorry, tapi ini tuh lenturnya 0,8. Ini faktor reduksi lenturnya ini 0,8. Terus rominnya ini 0,0018. Ketentuannya itu karena si FY-nya ini 400. Jadi ya memang sudah seperti itu. Terus kita cari robeknya. Rumus robe itu 0,85 dikali beta 1 dikali FC terus dibagi FY. Yang di sini juga 600 dibagi 600 ditambah FY. Nanti tinggal dimasukin. Tadi kan beta satunya 0,85, FC-nya itu 2,25. Nah, FY-nya 400. Ini juga masukin aja 400. Hasilnya 0,0271. Terus rho max-nya ini 0,75 dikali PB. Berarti jadinya 0,20. 0,2032 nih ini. Tuh seperti itu. Jadi ini tuh berarti 0 si beta 1 dikali sama FC, terus dikali lagi sama beta 1, terus dikali 0,003, hasilnya berarti 0,02032. Nah, diameter tulangannya ini 8 mm, ini tuh asumsinya. Ya, kita ngitung dimensi beton pemisahan tebal plat berdasarkan syarat lanjutan. Dan dimensi balok yang direncanakan itu 20/35. LY-nya 7, LS-nya 36, 3,6. Dapetnya dari mana? Dapetnya itu dari sini, guys. Ini kan tadi udah bikin ini nih. Nah, di sini tuh ada ukurannya, tapi sini nggak kelihatan ya. Jadi di sini tuh 3,6, ini teh 7. Tuh, 7. Jadi di situ karena ini plat A1 ya, jadi berarti
ininya, berarti kan ini tuh LY ya, LY-nya 7, LX-nya 3,6. Berarti mau C1, D1 pun LX-nya ini tetap 3,6, tapi LY-nya bisa beda-beda. Karena ini kan lebih kecil, terus ini gede, terus ini kecil. Jadi bisa beda-beda. Terus, ini nilai banding panjang terhadap lebar bentang bersih, itu beta sama dengan 7 yaitu LY dibagi LX, yaitu 3,6, hasilnya 1,94. Nah, ini persamaan perhitungan tebal plat sebagai berikut. Berarti ini tuh 140 mm tidak boleh lebih dari 207. Nah, H atau ya sebentar. Tebal platnya ini berarti tidak boleh lebih dari kurang dari 140 atau lebih gede dari 207. Nah, yang kita dapatkan ini 150 si tebal platnya. Nah, karena tebal platnya ini 150, terus diameter tulangannya ini 8 mm, jadi dicari tebal plat efektif masing-masingnya, dx dan dy-nya. Nah, ini dx berarti h atau tebal plat tadi dikurangin rho, dikurangin setengah, terus dikali sama diameter tulangannya, yaitu 150 berarti dikurangin 20, dikurangin setengah, terus dikali 8, hasilnya 126. Nah, dy-nya ini 118. Nah, ini ya. Ini udah di Excel ini udah runtun, jadi bisa langsung kita masukin ke Word-nya aja. Selanjutnya pembebanan. Nah, beban hidup pekerjaannya ini 2,5. Terus beban matinya ini berat sendiri platnya itu 24 ya. Berat sendiri plat lantainya itu berat satuan 24, terus berat finishing lantainya 22, berat plafon dan rangkanya 0,2, berat instalasi ME-nya 0,5. Tebalnya ini 0,15. Kenapa 0,15? Karena tadi tebal plat lantainya itu tebal lantainya itu 150 mm. Dijadiin meter jadi 0,15. Nah, berat finishing lantainya ini 0,15. Ini tuh dikali tuh. Jadi 24 dikali 0,15, terus 22 dikali 0,5. Ini nggak ada karena kita nggak make, jadi ya tetap aja 0,2 sama 0,5. Hasilnya itu 5,4. Jadi total beban matinya ini 5,4. Terus di sini beban hidupnya itu 2,5 ya. Terus yang beban trafaktornya ini atau QU itu 10,480. Nah, ini rumusnya. Tuh, jadi 1,2 dikali QD yang tadi itu total beban atau beban matinya 5,4 kan, berarti terus ditambah 1,6 KL yaitu beban hidupnya 2,5. Jadi hasilnya 10,480 ya. Terus kombinasi pembebanannya. Nah, ini kan hanya satu beban tetap saja yang dianalisis. Jadi WU-nya ini 1,2 dikali WD terus ditambah 1,6 WL. Nah, ini WU tuh maksudnya ini ya, beban rencana terfaktor ini. Jadi WD-nya itu kan ini beban mati 5,4, terus WL-nya ini 2,5. Nah, hasilnya sama kan berarti 10,480. Nah, cek persyaratan gesernya. Cara ceknya itu cara ceknya itu FU sama dengan C dikali WU setengah. Yang C-nya itu kan 0,5 ya. Nah, WU-nya itu eh 10, oh wait. WU-nya ini 7,348, terus dikali sama I-nya ini 3,80, terus dibagi 2, hasilnya 6,981. Terus D-nya ini, berarti DX-nya ini 102, diameternya ini 126 mm. Nah, FC-nya itu cara tahu FC-nya itu dari mana? Diameter tulangan ya. Ini kan tadi diameter tulangannya 8 ya. Sorry. Diameternya ini 0,6 terus dikali 1/6 terus dikali lagi pangkat 25. FC-nya ini kan 25 ya. Nih, ini. Hasilnya berarti 63.000 Newton atau 63 kilonewton. Nah, di sini 63 tadi itu harus lebih dari FU. FU-nya tadi kan kita nemu 6 ini ya, 6 apa namanya? 6,9. Nah, berarti kalau sudah seperti ini tidak perlu pengulangan gesernya. Nah, ini pemodelan struktur yang tadi di AutoCAD itu kan, cek kasus-kasusnya. Nah, sekarang analisis gaya dalam. Nah, di kasus yang A1 itu kan kasus 3 ya. Berarti lapangan X-nya ini 70,5, lapangan Y-nya 19,3, tumpuan X-nya itu 115,8, tumpuan Y-nya 76,3. Terus arah TIX-nya itu 32,25, TIY-nya 9,25.
Cara tahunya dari mana? Kita lihat dari sininya. Jadi kita tahu TX, TX, LY. Tuh, di sini ada TX, di sini ada TX, LX, LY gitu. Sorry. Nah, cara tahu ini tuh dari mana? Aku tuh dari Excelnya ya, karena udah dikasih Excelnya kayak gini, udah runtun tadi. Jadi kayak kita cuman ubah ininya, misalkan tuh nanti ininya aku ubah juga. Nah, karena kita itu kasusnya ini ya, nih. Itu kasusnya berarti kasus 3. Nah, ini kan koefisien 7,5, 19,3 sama kan di sini. Nah, cara tahu ininya itu MLX-nya berarti 0,001 dikali WULX2 terus dikali X. Nih, sini momennya berarti kan sama dengan 0,0705 terus dikali 10.480 10,480 terus dikali juga 3,6 pangkat 2. Ini udah tuh 3,6-nya itu ini kan yang X-nya itu tinggal nyesuaiin aja ya dari sini. Yang MLY itu berarti kan 2,621 terus MTX-nya ini 15,7 terus LY TY-nya TY-nya ini 10,3 terus si TIX-nya ini 4,7 TY-nya 1,3. Ini udah semuanya. Terus momen-momen untuk type plate A-nya itu 3 sama dengan C2. Sorry. Nih, kita cari si rho-nya ini, LY dibagi LX itu 7 dibagi 24, hasilnya 2,92. Berarti lebih dari 2. Berarti analisa plate itu satu arah. Nih, itu satu arah. Nah, M tumpuannya ini, cara cari M tumpuannya itu setengah dikali WU dikali L pangkat. Berarti setengah dikali WU-nya ini kan 10.480 ya tadi. Udah kita hitung nih ini WU-nya. Udah kita hitung. Terus dikali 2,4 pangkat 2. Hasilnya 30,2. Nah, dianalisis sebagai balok sederhana, yaitu konsol dengan lebar balok 1 meter. Selanjutnya itu perhitungan tulangan. Platnya itu type A1. Nih, masih sama ya A1 yang ini. Kan tadi tuh udah diketahui ya kalau misalnya DX ini 126 mm, terus rho min-nya ini 0, rho min-nya ini tuh 0,0018, terus rho max-nya ini 0,020. Nah, MU-nya itu 9,575. Jadinya kalau ini berarti 9.575 Newton milimeter. Nah, MN-nya itu cara cari MN-nya nih. Sebentar. Cara cari oh ya, ini cara cari MU-nya ini momen yang ini ya. Nih, momen yang awalnya nih. Ini nanti dikali 1 juta biar jadi Newton milimeter. Terus cara cari MN-nya ini MU dibagi diameter tadi 0,8 terus MU-nya ini kan tadi 9,575 hasilnya 11,96875 terus dijadiin 11.968.750. Nah, ini menentukan rho yang diperlukan yaitu MN dibagi BW D pangkat. Nah, BW-nya tadi kan 126 ya. D-nya itu 126 terus pangkat 2 terus BW-nya ini 1000 terus MN ini yang tadi ini 11,968.750. 7.500. Ya segitu. Di hasilnya berarti 0,754. Nah, ini cara cari rho-nya. Itu ini rumusnya, nanti tinggal dimasukin aja yang tadi hasilnya berarti 0,0019. Nah, rho min itu 0,0018 kurang dari rho itu 0,0019 terus kurang dari rho max juga. Nah, hasilnya 0,020. Rho perlunya itu berarti 0,0019. Luas tulangan perlunya ini yang ASLX itu berarti rho dikali BW dikali D dikali 0,0019 dikali 1000 terus dikali lagi 126. Hasilnya ini 239,4 mm persegi. Maka digunakan tadi diameter tulangan itu kan 8 dikurangi 200 jadi hasilnya 251,3 mm 2.
milimeter kub persegi, sorry. Nah, kontrol cara pengulangan plat ini di S 251,3 mm. Nih di sini ya. Itu udah ada di Excelnya ya di sini. Nah, 251,3-nya itu kurang dari Xmax-nya ini 3 dikali H, berarti 3 dikali 150. H itu yang tadi tebal plat, jadi hasilnya 450 mm. Terus kontrol kekuatan plat ini A sama dengan AS FY dibagi AS dikali FY dibagi 0,85 dikali FC dikali BW. Hasilnya berarti tadi kan AS-nya ini 251,3. Nah, FY-nya tadi kan 400 ya. Terus 0,85 dikali FC, FC-nya ini 25, terus BW-nya tadi 1000. Hasilnya 4,72 4,72. Nah, terus diameter MN ini cara menemukan diameter MN-nya diameter tulangan dikali AS dikali FY terus dikali lagi D dikurangin A dibagi 2. Nah, hasilnya 9,930. Sebenarnya kalau misalnya di sini di Excel itu sudah ada ya. Tuh. Sudah dirumuskan. Jadi kamu tinggal isi yang biru-biru ini aja, nanti semuanya langsung berubah. Nah, kalau misalnya di sini cara manualnya itu seperti ini. Nah, 9,930 tadi itu lebih dari 9 lebih dari MU. Jadi 9.575.000. Berarti itu tuh oke. Nih di sini ya. Nih di sini dia langsung ada keterangannya, itu berarti itu udah oke karena lebih dari MU. Nah, ini daerah lapangan LY-nya ini. Sebentar. Nah, daerah lapangan LY ini sama aja tadi caranya kayak yang LX ini. Tuh D-nya kan sama ya 118. Terus rho min-nya ini sama 0,0018, rho max-nya 0,020. Sebenarnya sama aja caranya, cuman beda di ininya aja nih. Ini kan di momennya ini kan 2,6, tuh 2,621, sedangkan yang di LX itu 9,5. Jadi paling diubah di situnya aja. Tuh. Rho yang diperlukannya kalau di LY ini 0,006. Tuh di sini TX juga sama, cari dulu MN-nya. Terus rho yang diperlukannya berapa, terus rho min-nya, di situ A-nya, terus diameter tulangan MN-nya. Nanti juga sama. Jadi sebenarnya semuanya sama aja. Tinggal ngulang-ulang aja. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami ya. Kalau misalnya kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.